Ya, jadi karena memang apapun yang kita bahas itu memang selalu ada konflik, tidak ada solusi. Makanya kadang-kadang aku lebih milih untuk keluar rumah. Udah kenal nara, udah ini, udah paham, bahkan saling memaafkan, udah begitu. Tapi kan dipolitisir dengan keadaan sehingga dia harus keadaan seperti ini gitu. Ini harus First time bertemu untuk di depan media, mungkin Ya. gimana perihal yang lagi rame, semua tertuju semua pada dirimu. Ya, mungkin banyak orang yang nggak tahu cerita sebenarnya kan. Tapi aku sekarang mulai muncul karena memang udah kamera. banyak berpikir lah, banyak berpikir. Sepertinya orang-orang harus tahu cerita sebenarnya seperti apa. Ya kan? Karena memang sekarang ini udah ditunggangi oleh banyak pihak, sehingga memang ya rumah tangga itu jadi makin kacau. Tapi mungkin apa yang mau diklarifikasikan, bagian mana gitu yang paling ingin kamu klarifikasi? Ya, jadi memang ini tuh memang udah banyak banget berita-berita yang dipelintir. Jadi memang kisahnya itu memang dari awal aku nikah 7 tahun, ya kan dari awal itu memang memang udah ada konflik. Dari awal memang udah ada konflik. Terus 2023 itu aku ngomong sama Mawa kalau aku udah nikah lagi padahal belum. Dengan harapan aku pingin Mawa jadi lebih lembut, tutur katanya jadi lebih baik, mengerti momentum saat berbicara. Dan waktu itu dia sempat mengiyakan, sempat bilang iya, terus lanjutkan pernikahan dengan keadaan seperti itu. Karena dia berubah, terus habis itu aku ngomong kalau waktu itu aku bohong, aku tidak menikah lagi. Dan aku harap Mawa jadi lebih baik sama seperti waktu itu. Nah, itu yang buat aku punya persepsi bahwasanya kayaknya lebih baik poligami aja, lebih baik nikah lagi. Kalau bisa merubah Mawa seperti itu caranya, kenapa tidak gitu kan. Karena waktu itu memang dari 2023 walaupun sudah berubah tapi konflik lagi ya kan, karena tadi cara bicara, komunikasi. Sama kalau misalnya yang dilihat di podcast dia setiap tahun, setiap hari kayak gitu yang aku terima. Bentuk rasa kecewa. Bukan. Jadi cara ngomongnya itu ngeras. Aku pulang kerja capek diras. Ya kan, pulang kerja capek kadang-kadang nggak lihat momentum. Bahkan kadang-kadang pernah minta pecat karyawan karena karyawannya cewek. Tanpa alasan yang objektif. Emang cemburuan kah atau bagaimana? Mungkin terlalu posesif juga itu yang buat kadang-kadang nggak nyaman. Kayak kadang karyawannya waktu itu karyawan yang ya salah satu karyawan terbaik. Terus habis itu minta dikeluarin tanpa alasan yang jelas. Terus habis itu dia bilang ngeluarin statement bahwasanya lebih baik aku atau dia yang keluar. Lah urusannya apa kan nggak ada urusannya. Kemudian juga dia sering keluar rumah tanpa izin, sering lebih dengerin keluarganya dan teman-temannya. Kemudian banyak hal yang sebenarnya aib-aib yang bisa aku buka, tapi aku lebih milih untuk membatasi itu. Dan yang paling sulitnya itu emang untuk urusan berhubungan juga dia sering nolak. Jadi itulah yang membuat kamu alasan untuk menyerahkan. Sebenarnya nggak spesifik karena itu sih, ya cara komunikasi, treatment dan lain-lain. Padahal aku nggak pernah nuntut, aku selalu memenuhi apapun yang jadi kewajiban aku untuk dia. Dari segi nafkah, ya kan, aku juga selalu pontang-panting di luar. Kemudian aku pulang juga aku selalu coba ngajakin main-main. Aku coba juga ngatur waktu buat quality time. Walaupun memang namanya masih ngerintis bisnis, ya kan. Memang ya waktunya memang agak sulit. Tapi yang aku harapin adalah aku ingin ada ketenangan di rumah. Paling terpuncaknya sendiri apa itu sih berubah yang dari bikin kapan kamu sih? jadi Gimana? puncaknya sendiri yang bikin kamu jadi akhirat pikir yang bikin kamu jadi sebenarnya aku mencoba untuk Karena dia lebih dengerin kata orang daripada kataku. Berarti dari awal memang bentuk komunikasinya yang buruk sehingga kamu bilang mau poligami malah dia membaik ketika kamu bilang poligami itu gimana? Iya, setiap aku bilang aku mau poligami dia membaik. Jadi kayak bahkan waktu titik terakhir kemarin sebelum konflik ini semakin besar sebenarnya dia udah ngomong
aku kan ngajuin poligami lagi kan, padahal sebenarnya aku udah poligami. Waktu itu proses sebenarnya menjelaskan sampai ada yang menunggangi lah, jadi nggak jelas. Aku udah ngomong sama dia, terus habis itu dia bilang yaudah adik mau berubah jadi lebih baik, komunikasinya dibagusin. Karena jadi kan ada voice note yang waktu itu sebenarnya sempat viral soal poligami, itu dipotong-potong, banyak juga chat yang dipotong-potong. Sebenarnya aku nggak ngerti sih, apa karena kebutuhan manajemen kah atau karena apa, aku nggak ngerti sih. Jadi ada pihak-pihak yang menunggangi ini juga sebenarnya menurut aku, yang merugikan aku dari sisi rumah tangga pastinya gitu kan. Ya kasihan juga Mawar tuh dihasut-hasut sama orang-orang, ya kan, kasihan juga Inara dihasut-hasut sama orang-orang semuanya. Terus ini makin kacau. Ya aku berharap sebenarnya kalaupun ada pihak-pihak media, adapun pihak-pihak orang, kelompok, ya izin juga mungkin dari pihak polisian, bantulah kami bermediasi sebenarnya. Karena kan selama ini aku coba untuk berkomunikasi, ya kan, itu selalu nggak dibolehin. Aku nggak tahu apakah karena kalau kami udah mediasi kontennya jadi habis, aku nggak tahu, ya kan. Makanya aku berharap ya sebenarnya bisa bertemu, apalagi anak aku udah hampir 2 bulan nggak ketemu sama dia juga. Aku juga udah hampir nggak ketemu sama ibuku hampir 2 bulan gara-gara ini. Semuanya hancur, usaha juga hancur semuanya, karyawan-karyawan juga semuanya pada kasihan, padahal mereka juga butuh makan, cuman imbas dari ini. Satu sisi juga aku harus nafkahin Mawa juga, tetap nafkahin Inara juga tetap, tapi karena ini semuanya ya jadi kacau. Tapi trigger awalnya apa sih? Maksudnya yang merubah sikap Mawa itu terhadap kamu gitu, sampai akhirnya kamu pura-pura bilang mau poligami segala macam, komunikasi jadi jelek, itu trigger awalnya apa sampai seperti itu dia? Jadi ya hal-hal sepele sih sebenarnya, tapi sudah terakumulasi. Sampai dia berubah dari awal pertama nikah, sikapnya berubah pelan-pelan, itu apa? Gini ya, jadi aku sama Mawa itu nggak pernah pacaran sebenarnya. Aku sama Mawa pun ta'aruf, jadi aku nggak begitu ngerti sebenarnya karakteristiknya seperti apa. Cuman memang dari pertama kali nikah, memang sering ada konflik itu, aku nganggapnya ya udah ini bumbu-bumbu rumah tangga aja, seperti itu. Tapi kok, jadi sampai 5, katanya kan ada yang bilang sampai 5 tahun pertama ini pasti ada konflik, itu wajar. Cuman aku mikir kok ini udah lewat 5 tahun kok konflik aja gitu ya. Kok aku nggak didengerin gitu kalau ngomong. Dan waktu itu kan sempat viral juga masalah dia nggak boleh kuliah. Sebenarnya bukan nggak boleh kuliah. Waktu itu dia nggak ada kesibukan, aku bikinin bisnis. Waktu itu bikin bisnis kayak dessert gitu. Ada UMKM, aku kelola, terus habis itu biar dia yang ngelola, aku ajarin. Terus karena dia sibuk, udah ngurus anak, ngurus itu, terus habis itu yang lain-lain. Jadi waktu untuk aku juga berkurang. Waktu itu dia minta kuliah, aku bilang jangan kuliah kalau misalnya tanggung jawab utamanya aku belum selesai. Karena aku juga masih luntang-lantung, aku bilang aku pulang belum full diurusin. Aku juga dulu ya, kalau belakangan 1 tahun terakhir Mawa kalau misalnya aku mau perawatan wajah itu dia nemenin. Tapi sebelum ya, karena aku sering minta, aku mau ditemenin kayak gitu. Karena sebelumnya aku kalau kayak gitu aku pergi sendiri. Ya kan, dia nggak tahu. Aku pengen diperhatiin juga gitu kan. Itu yang buat pelan-pelan jadi terkikis. Bukan ini habis langsung berubah, nggak. Jadi kikis pelan-pelan. Itu yang buat aku jadi kayak, aduh, capek sendiri. Itu ya, step by step sendiri. Keluar rumah habis dan terpisah atau seperti apa, atau sekali masuk ya itu ada ya isu poligami itu atau gimana? Oh sering sih, dari sebelum itu juga dia sering keluar rumah. Kalau misalnya itu kadang-kadang HP-nya dimatiin atau bikin mode pesawat. Jadi kayak kadang-kadang ditinggal juga Afnan sama aku, jadi kayak yaudah aku husnuzon aja sih. Kayak udahlah ada waktu jadi main-main sama anak walaupun capek gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kita laki-laki pulang kerja pingin istirahat gitu kan. Apalagi Mawa itu bukan yang aku haruskan kerja nggak ada masalah, tapi tanggung jawab aku selesai dulu. Aku nggak mau dilayanin pembantu, aku nggak mau dilayanin ART, aku mau yang dilayani itu istriku. Kalau misalnya yang layanin aku pembantu, mending aku nikahin pembantu. Itu kasarnya. Kalau Anda sendiri setelah perkara itu apakah keluar rumah atau tetap Gimana? Sorry? sempat keluar rumah kan meninggalkan Medan atau seperti apa supaya tidak konflik atau gimana? Iya, jadi karena memang apapun yang kita bahas itu memang selalu ada konflik, tidak ada solusi. Makanya kadang-kadang aku lebih milih untuk keluar rumah. Avoidant lah ya, avoidant. Nah itu yang kadang-kadang karena aku takut terucap kata-kata yang tidak baik gitu kan. Adapun sebenarnya kalau misalnya dibilang oh di sosmed kok nggak ada, aku tadi baru nunjukin sebenarnya di sosmed itu ada, cuman aku arsip karena alasan kerjaan aku.
karena alasan kerjaan waktu itu yang memang kebetulan aku berurusan sama orang-orang yang waktu itu memang kurang baik, ada ancaman nyawa lah. Bahkan sebenarnya bukan mau aja yang aku nggak tunjukin, tapi keluarga aku semuanya, adik, ayah, ibu, semuanya nggak aku tunjukin, cuman mitra-mitra. Cuman ini cocok login seperti itu. Dan aku selalu concern, aku bilang Mawa itu jago banget ngonten, aku kalah kalau ngonten. Udah aku bilang, makanya aku bilang kita jangan kelihatan bahagia di sosmed aja, tapi di jujur ya, aku lupa ngubah tadi. Rumahku kemarin dilempar batu, habis itu ada gedung rumahku.